Sampan Apollo. Sampan Apollo merupakan suatu ekstraksi budaya yang ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingga. Ini menjadi suatu legenda bagi kearifan masyarakat di pesisir kota Tanjung Pinang yang masih terpelihara hingga saat ini. Sampan Apollo ini sebutan oleh masyarakat Tanjung Pinang. Dan pada awalnya dia tidak disebut sebagai sampan Apollo gitu. Jadi sampan Apollo ini mengambil sifat dari meluncurnya sesuatu yang dulu pernah ada di dunia, di mana terjadi proses peluncuran pesawat luar angkasa yang menuju ke bulan yang disebut dengan Apollo 11. Maka nama tersebut menjadi sangat familiar dengan masyarakat di dunia, termasuklah masyarakat Tanjung Pinang sekitar tahun 60-an. Jadi sebutan sampan leper ini, sampan leper itu sebutannya menjadi sampan Apollo, dan itu sudah melegenda di Tanjung Pinang sebagai sebuah sampan yang memang merupakan hasil karya masyarakat Tanjung Pinang. Jadi sebutannya sampai hari ini dia disebut sebagai sampan Apollo. Nah, kemudian sampan Apollo ini tidak ujuk-ujuk muncul gitu, tapi ada sebuah proses sejarah yang dilalui oleh masyarakat Tanjung Pinang sejak zaman pemerintahan kerajaan Riau Lingga dulunya. Nah, pada saat kerajaan Riau Lingga masih berpusat di Tanjung Pinang, tepatnya di Sungai Carang, dan kondisi masyarakat yang memiliki perkampungan-perkampungan di sepanjang Sungai Carang itu membutuhkan sebuah alat transportasi yang mudah dijangkau, mudah dibuat, dan mudah dimiliki oleh masyarakat siapa saja. Kemudian pada saat kerajaan Riau Lingga pindah ke Daik, sampan Apollo ini sebetulnya dia tidak mati, dia mati suri saja. Artinya keterampilan masyarakat ini tetap ada. Dan pada saat masyarakat pindah juga ke Daik dan kondisi masyarakat tersebut dengan alam Daik berbeda, maka model sampan Apollo ini juga tidak terbawa ke sana. Karena apa? Karena kondisi alam Tanjung Pinang berbeda dengan kondisi alam di Lingga. Setelah terjadinya perang Riau itu, di mana masyarakat kita di Kepulauan Riau ini menang melawan Belanda, lalu kita menyerang Belanda di Ketapang. Akhirnya Raja Haji Fisabilillah kalah, dan sejak itu mulailah terjadi perubahan. Kita di Riau merasa tertekan juga. Oleh karena itu Sultan Mahmud Riayat Shah memindahkan kerajaan kita ke Daik Lingga, dan perpindahan ini menyebabkan sepertinya putus hubungan antara Sungai Carang dengan Daik Lingga. Akan tetapi tidak demikian halnya, karena yang di Pertuan Muda masih berada di Sungai Carang pada waktu itu. Hubungan antar masyarakat ini terjadi dengan begitu pesatnya. Perdagangan juga semakin meningkat, dan masyarakat kita mengharuskan bepergian ke satu tempat dan ke tempat lainnya harus menggunakan alat transportasi. Dan alat transportasi yang mudah dan murah dan dapat dibuat oleh masyarakat sendiri adalah sampan Apollo ini. Nah, jadi masyarakat merasa bahwa dia bisa membuat sampan Apollo dengan cara yang mudah. Mengapa sampan Apollo bisa melewati lumpur? Karena sampan Apollo tidak berbentuk sampan yang memiliki lunas. Karena lunasnya itu terlalu dalam sehingga dia bisa menahan sampan itu untuk bergerak. Tapi dengan sampan Apollo dia akan meluncur ke atas lumpur air yang walaupun hanya sejengkal. Nah, ini uniknya sampan Apollo. Jadi itu mengapa orang menggunakan sampan Apollo ini. Uniknya sampan Apollo ini adalah bahannya murah dan mudah. Kemudian
mereka bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat di belakang ini sepertinya ada sebuah kapal yang sudah bocor, sudah rusak dan sebagainya. Dan kapal-kapal inilah bahannya, papan-papannya dan semuanya itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk apa? Karena papan ini sangat kuat dengan air, maka digunakan untuk tulang. Nah, ini ada tulang ini yang terbuat dari kayu sisa kapal yang karam. Nah, pada masa lalu kapal-kapal yang karam di sepanjang Sungai Carang ini sangat banyak sekali, sehingga masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Papannya diambil dan papannya itu sangat tebal dan kuat, dan itu dibuat tulang-tulangnya. Sampan Apollo ini memang sangat menarik. Oleh karena itu saya yakin bahwa dia ini merupakan salah satu bentuk warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Kota Tanjung Pinang. Mengapa demikian? Pertama, dia ini muncul bukan ujuk-ujuk muncul seperti awal saya katakan, tetapi dia ini sudah lama sekali. Sudah lama sekali dimanfaatkan oleh masyarakat sejak Kerajaan Riau Lingga kembali lagi ke Tanjung Pinang. Kerajaan Riau Lingga kembali lagi berpusat di Pulau Penyengat. Nah, hubungan masyarakat kampung itu selalu menggunakan sampan Apollo ini. Meskipun begitu, dia sudah tahun 60-an, artinya sudah lebih dari 50 tahun usia dia ini untuk sebutan sebagai sampan Apollo. Kita bisa lihat bahwa ada ciri-ciri khas bentuk dari sampan Apollo ini. Ada yang tak pernah ditinggal oleh para perancang kapal, yaitu ini. Ini mereka tidak pernah tinggal karena ini fungsinya banyak. Ini sebagai alat pengikat tali dan sebagai alat mengikat layar kalau mereka nanti menggunakan layar. Dan ini disebut dengan linggi. Ya. Linggi ini merupakan ciri khas dari semua bentuk sampan yang ada di Riau Kepulauan. Dan perlu diingat juga, sampan Apollo ini karena dia tidak memiliki lunas, maka dia ini agak oleng sedikit. Oleh karena itu, dia ini tidak bisa dibawa ke laut luas, ke laut lepas dari pulau-pulau yang ada di sekitar Kota Tanjung Pinang. Begitu hebatnya orang-orang kita dulu, maka pewarisan perlu kita lakukan terhadap sampan Apollo ini. Dan bagi generasi muda, sampan Apollo ini merupakan sebuah harta yang harus kita jaga, harta pusaka yang harus kita pelihara. Dan ini perlu dilakukan kajian-kajian. Bentuknya bagaimana, kemudian perbandingan antara panjang dan lebar juga perlu dikaji. Oleh karena itu, kepada generasi muda kita harapkan bahwa mereka mau untuk terjun bersama-sama, terjun langsung juga boleh, untuk terus melestarikan sampan Apollo ini. Jadi sekali lagi kita harapkan kepada generasi muda bagaimana caranya supaya mereka cinta kepada hasil karya nenek moyang mereka pada masa lalu.